Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk bikin latihan ya, latihan bikin podcast. Saya sekarang lagi ada di SMP Negeri 75 di tengah pandemi, eh, di tengah PJJ juga rame tapi sepi. Ramenya itu banyak yang datang para orang tua, sepinya itu guru-guru yang datang cuma dikit. Nah, ini ada Bu Susi nih. Bu Susi mau ngobrol? Ya, Bu Susi. Ada Bu Susi di sini. Enggak online. Hai, Mr. Santoso. Hai, hai. Bu Susi lagi sibuk. Lagi ngomongin apa nih? Lagi sibuk apa? Ya, Aduh, ngobrol yuk. Ngobrol yuk. satu minggu ini always ngurusin PPDB. Kebetulan hari ini sudah masuk ke jalur afirmasi untuk anak inklusi. Kita sedang melayani anak-anak spesial dan memang untuk Bapak Ibu guru yang spesial. Oke, terima kasih Bu Susi. Sorry ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada Bu Susi, ada Pak Yepi lagi lari-lari itu mengurusi PPDB yang... Ya, ini hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Kita akan coba, ini bukan live streaming, percobaan. Oke, sekarang jam 2 berapa lewat 6 jam 2 jam setengah 3. Sekarang sedikit mau ngobrol tentang pengalaman PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR atau belajar dari rumah ya. Pengalaman selama saya mengajar dari rumah. Pengalaman selama mengajar dari rumah, kan banyak orang bilang kalau ngajar dari rumah tuh enak katanya, enak gitu, nggak capek. Tapi faktanya nggak gitu. Faktanya orang ngajar dari rumah tuh super capek. Kadang saya harus nungguin tugas anak sampai jam 12 malam, kadang seminggu, kadang sebulan, kadang berbulan-bulan. Yang kelas 7 udah mau kelas 8, tanggal 20-an besok kayaknya akan terima raport. Nah, tapi ternyata kualitas yang ada anak zaman sekarang itu beda banget sama anak yang kualitasnya tatap muka. Dan efeknya mental mereka yang tertekan dalam tanda kutip, artinya banyak dari mereka tuh yang malas untuk belajar sendiri. Walaupun di rumahnya kadang ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada keluarga lainnya. Tapi mereka lebih santuy lah bahasa sekarang ya. Nah, saya sih maunya ya, pinginnya anak-anak zaman sekarang itu lebih rajin lah ya belajarnya. Walaupun cuma di rumah, saya sih nggak mengharapkan lebih. Saya cuma harapkan kalian disiplin aja. Sama halnya ketika kalian sholat. Sholat 5 waktu kan ngajarin kita untuk disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin semuanya lah. Nah, coba deh untuk kayak gitu disiplin. Supaya kalian bisa jadi orang yang lebih hebat lah dari sebelumnya. Maunya kayak gitu. Nah, kita teruskan. Jadi di tengah pandemik sekarang ini orang dituntut untuk kreatif harusnya. Harusnya dituntut untuk kreatif. Walaupun masih banyak orang-orang yang bingung untuk kreatif seperti apa, emang susah tanya. Waktu luangnya katanya dengan tiba-tiba jadi chef dadakan. Ada juga tuh chef dadakan yang keren banget hasilnya, mantap banget. Terus ada yang tiba-tiba jadi apa ya, konten kreator. YouTube-nya keren, bisa menghasilkan malah dari YouTube-nya daripada menunggu hasil yang katanya hanya kok biasanya ada les, biasanya ada apa, nggak ada gara-gara pandemi. Nah itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, itulah jalannya ya yang harus kita jalani gitu. Kita nggak bisa munafik. Yang penting kita harus tetap jaga kesehatan, terus jaga mood, sama satu lagi jaga iman. Paling utama jaga iman. Jangan sampai iman kita drop cuman gara-gara hal sepele. Mood itu kan menurut yang kita nggak tahu ya, mood itu kan hal sepele sebenarnya. Tapi it is very 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 important. Nggak bisa kita bilang nggak cuman gitu doang, nggak bisa, bohong. Tapi banyak mayoritas orang kena COVID itu karena moodnya drop.
ya karena moodnya drop, jadi nggak bisa kita bilang cuma mood doang, nggak bisa ya. Jadi tolong buat kalian nih para pelajar, oke, kalian boleh suka-suka kalian deh untuk wah handphone dari pagi sampai pagi lagi gitu loh. Kadang-kadang kan gitu kan, walaupun emaknya udah teriak-teriakan di rumah, bapaknya udah teriak-teriakan di rumah, tapi kayaknya wasting banget untuk diteriakin, tapi iya mah, iya mak, iya pak. Ternyata di dalam kamar kunci pintu main lagi. Apalagi yang di rumahnya ada wifi. Wah, udah surga dunia itu. Terus gitu kan. Mau bilang enggak, tapi ya kenyataan seperti itu. Enggak salah, bener. Tapi pertanyaannya, apakah imannya sudah baik? Paling tidak dijaga dulu, dijaga jangan sampai turun imannya gitu loh, kalah sama yang lainnya gitu loh. Karena hidup itu bukan untuk sekarang aja, masih panjang jalan yang lain. Ya, jadi percobaan ini sebenarnya satu keresahan saya untuk gimana sih pengennya supaya anak-anak sekolah itu bisa bisa disiplin lagi. Senakal-nakalnya, setidak disiplinnya anak sekolah adalah ketika pandemi ini. Tuh, itu paling tidak disiplin sedunia paling. Kenapa? Kita bisa bilang anak yang tadinya rajin, anak tadinya pinter, anak tadinya hebat, ketika pandemi ini, aduh ya Allah, itu kacau semuanya. Nah, marilah kita sama-sama membangun dari diri kita sendiri nih, dari diri kita sendiri masing-masing. Yang muslim, sholat 5 waktu jangan tinggal. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Terus yang biasanya ngaji sore atau habis subuh ngaji, tetap ditingkatkan atau tetap dipertahankan, minimal dipertahankan gitu. Jangan sampai, ah males tidur aja, nggak ada yang tahu ini, nggak belajar ini, pagi-pagi cuma absen udah gitu bisa tidur lagi, nggak seperti itu. Itu yang bikin disiplin kalian kacau. Ya, Bapak Ibu guru, saya yakin juga nggak apa ya, nggak capek-capek ya ngomongin sama murid-muridnya untuk ayo nah bangun pagi, yang belum sholat subuh absen, udah gitu tunggu belajar gurunya masuk ya, walaupun hanya sebatas tugas ataupun Zoom Meet atau Gmeet, whatever lah itu, yang penting kan belajar. Kami para guru tidak menuntut kalian untuk menjadi orang yang super hebat atau orang hebat, enggak. Kalian mau belajar bener aja udah syukur, udah bagus loh, kalian mau belajar bener itu udah bagus. Nah, makanya kita nggak bisa menuntut lebih dari kalian. Begitupun juga kami. Kami para guru juga nggak mau memberikan beban yang terlalu berat untuk kalian. Kita tahu kok. Kita sama-sama di masa yang sulit seperti ini harus bagaimana saling ngerti lah. Oke?